Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Tombok Channel. Hari ini saya buat cemilan teman-teman, yaitu dodol ketan kukus. Ini tuh rasanya enak banget dan sangat gampang membuatnya ya teman-teman ya. Ternyata itu sangat mudah dan saya tuh suka banget ya dengan kue ini teman-teman. Ini kue tradisional yang sangat legendaris ya, karena setiap orang hajatan itu ada. Kebanyakan nih kalau orang Jawa, orang hajatan itu ada kue kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, nggak perlu panjang lebar. Jika teman-teman ingin tahu gimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita tonton video selanjutnya. Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita tuang air. Ini 2 gelas ya, 1 gelas, kita tambah lagi 1 gelas, kemudian kita masukkan nih gula merah. Oke, 4 gelincing saya masukkan semua. Kemudian ini setengah gula putih ya. Terus kalau ada itu dikasih ini apa teman-teman, daun pandan, tapi karena nggak ada, nggak dikasih juga nggak apa-apa, sedikit garam. Kemudian kita rebus ya. Oke, kita rebus ini teman-teman ya. Gula merahnya udah hancur, oh masih sedikit lagi. Oke, sambil nunggu hancur kita tuang santan. Dan kita masukkan teman-teman ya. Santannya kok encer ya. Bagus santan kara ya. Kita rebus dulu, kita tunggu mendidih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang udah mendidih, kemudian kita matikan, kita saring dan kita dinginkan teman-teman. Oke, sekarang kita akan saring. Udah saya siapkan wadahnya, kita saring dan kita dinginkan. Karena saya takut gulanya ada yang kotor ya teman-teman, kan ada sedikit. Oke, kemudian kita biarkan teman-teman ya, biarkan dingin. Oke teman-teman, kita siapkan wadah. Ini tepung beras dan tepung ketan 1/4, dua tepung ya, ini 1/4 jadi 2 tepung. Kemudian ini kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit dan kita aduk-aduk. Ini kok nggak ada jeduknya ya, jeduknya pakai apa ini, gini aja ya. Nah, kita tuang dikit, aduk. Oke, kemudian kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, sampai benar-benar tercampur ya. Oke, kita tuang lagi. Bentar. Nah ini teman-teman ya, adonannya udah lembut, udah benar-benar tercampur. Kemudian kita siapkan wadah, ini udah saya olesi dengan minyak ya. Kemudian kita tuang pelan-pelan.
Nah, kita tuang semua teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kemudian kita kukus kira-kira 1 jam. Teman-teman, dodol ketannya udah jadi, cantik sekali ya. Udah mateng, kemudian kita potong-potong, atau biar gini aja teman-teman. Kalau gini gimana makannya ya? Oke, sekarang kita potong-potong teman-teman. Saya ambil pisau dulu. Nah, kita ambil satu teman-teman ya. Wow, cantik sekali. Nah, ini teman-teman ya. Nah, saya inginnya seperti ini teman-teman ya. Kalau ketan semua itu terlalu lengket gitu. Saya inginnya agak akas-akas gini. Seperti ini. Enak banget. Pas teman-teman, enak banget. Oke teman-teman, kue dodol ketan kukusnya udah mateng. Ini tuh enak banget, teman-teman boleh mencobanya. Karena caranya sangat mudah dan bahan-bahannya tuh sangat simpel atau sangat mudah kita dapatkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat yaitu kue apa ya tadi namanya? Oh ya teman-teman, kue lemper bakar teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita tonton video selanjutnya yaitu cara membuat kue lemper bakar. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita membuat kue lemper bakar. Nah, untuk mengetahui apa bahan-bahannya, yuk langsung saja kita lanjutkan video selanjutnya. Sekarang kita siapkan dada ayam yang sudah dibersihkan dan kemudian kita kukus kira-kira 20 menit teman-teman. Kemudian kita angkat dan kita dinginkan, dan kuahnya atau kaldunya jangan dibuang ya teman-teman. Teman-teman, kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada lada, ada ketumbar, terus bawang merah, bawang putih, kemiri. Semua bumbu ini kita haluskan teman-teman ya. Nah, ini ayamnya udah disuir-suir teman-teman. Nih, kemudian kaldunya juga udah kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbu lain yaitu ada serai, daun salam, daun jeruk, kemudian garam, penyedap rasa, dan gula secukupnya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita goreng bumbunya dengan sedikit minyak ya. Bumbu halus, serai, daun salam, dan daun jeruk kita goreng sampai benar-benar matang dan baunya naik ya teman-teman ya. Nah, setelah baunya naik berarti udah matang. Kita masukkan bumbu yang lain yaitu garam, gula, dan penyedap rasa. Kita campur menjadi satu teman-teman ya. Kita aduk-aduk dan kemudian kita masukkan ayamnya dan kaldu teman-teman. Nah, setelah ayam yang kita suir-suir tadi ini kita masukkan, kemudian kaldunya pun juga kita masukkan teman-teman ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini saya tambahkan sedikit santan teman-teman ya. Sedikit santan, terus kita aduk-aduk lagi dan sampai mengering. Kalau sudah kering berarti sudah matang dan kita angkat. Nah, ini teman-teman hasilnya udah kering ya dan kita angkat. Kemudian kita siapkan beras ketannya kira-kira 250 gram. Kita rendam kira-kira 2 jam sampai 3 jam. Kemudian kita tiriskan ya. Setelah tiris kita kukus kira-kira 15 menit ya teman-teman ya. Kita kukus setelah kira-kira 15 menit. Oke teman-teman, kemudian kita siapkan panci lain, kita rebus kira-kira 100 cc air, kemudian kita masukkan serai, kita masukkan daun pandan, juga daun salam teman-teman ya. Kemudian kita tambah sedikit santan dan garam teman-teman ya. Santannya secukupnya saja, garamnya juga secukupnya saja teman-teman ya.
Oke, setelah kita masukkan ini kita rebus ya teman-teman ya, jangan ditinggal. Nanti kalau ditinggal santannya pecah, jadi terus ditunggu sambil diaduk-aduk teman-teman ya. Sekiranya sudah mendidih, kita masukkan ketan yang kita kukus tadi teman-teman. Kita masukkan ke dalam rebusan santan ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita diamkan, kita tutup pancinya. Tujuannya agar santannya itu merasuk ke dalam ketan teman-teman ya. Nah, begini teman-teman, setelah diaduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita tutup pancinya. Teman-teman, kemudian kita siapkan lagi dandangnya atau kukusannya untuk mengukus nasi ketan tadi ya teman-teman ya. Tadi kita diamkan kira-kira 10 menit dan kemudian kita kukus lagi kira-kira 20 menit atau sampai matang teman-teman ya. Nah, kalau sudah matang kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Untuk langkah selanjutnya kita setelah dingin ya, ini ketannya sudah dingin, udah nggak panas lagi, kita ambil sedikit, kita pipihkan dan kemudian kita masukkan isian ayam suwir tadi yang udah kita olah tadi ya teman-teman ya. Kemudian ditutup dan dibulatkan sampai benar-benar tertutup dagingnya ya teman-teman ya. Kemudian digulung dengan daun teman-teman ya. Oh iya teman-teman, agar daunnya itu tidak keras, ini dilayukan dulu, dijemur atau dipanggang di atas kompor. Kemudian digulung lagi dengan daun pisang teman-teman, yang ujungnya itu kita tusuk dengan lidi atau tusuk gigi teman-teman ya. Jadi ujung kanan dan kiri itu ditusuk teman-teman ya, kemudian digunting sisanya biar terlihat rapi teman-teman ya. Oke teman-teman, kemudian dilanjutkan sampai habis teman-teman. Nah ini teman-teman udah habis ya, udah semua, tinggal satu ini. Kemudian kita bakar teman-teman di atas teflon ini nanti ya. Oke teman-teman, udah saya susun rapi di atas teflon. Kemudian ini dengan api sedang aja, cenderung kecil ya teman-teman ya. Jangan lupa dibolak dibalik agar ini matangnya merata atau terlihat daunnya itu layu, sedikit kebakar gitu teman-teman ya. Jadi bolak baliknya itu harus sama. Kalau sudah begitu ini baru namanya matang dan boleh setelah itu boleh disajikan atau dimakan. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.